Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Mas Tawar, di channel Teh Tawar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat aplikasi kasir menggunakan VB6 di part 7. Oke, saya ulangi, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat aplikasi kasir di part 7. Oke, di part 7 ini kita akan membuat apa? Oke, seperti biasa saya akan membuka drive D, kemudian ada folder VB6 kasir ya. Nah, di part 7 ini kita kurang lebih akan coba demokan ya. Seperti ini ya. Pertama kita file login. Nah, kemudian ke transaksi penjualan. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemarin di part 6 kita sudah memunculkan nomor jual, kemudian kode pelanggan diklik, sudah muncul datanya. Kemudian sudah muncul juga tanggal, jam, dan kasir ya. Silahkan teman-teman yang ingin melanjutkan atau baru gabung di part ini, pastikan teman-teman sudah mengikuti di part 1 sampai 6. Kemudian di part 7 ini, paling tidak kita sudah berhasil memunculkan seperti ini teman-teman. Saya akan batal dulu. Nah, di sini pastikan barangnya sudah ada ya. Di sini saya sudah membuatkan 3 list nama barang. Ada 1, 2, 3. Ini ada PCS atau lusin ya untuk satuan barangnya. Transaksi penjualan, contoh di sini Bapak Budi, kemudian saya masukkan BRG 001, sudah muncul harga satuannya, kemudian jumlah contoh 2, BRG 002, contoh 2, BRG 003, contoh 1. Oke. Ini totalnya sudah muncul langsung di atas ya, 75.000. Kemudian nomor jualnya adalah J0001. Kita bayar contoh 100.000. Kemudian muncul kembaliannya adalah 25.000. Kemudian kita simpan. Apakah ingin cetak faktur? Kita belum sampai ke laporan atau cetaknya, kita pilih no. Data berhasil diinput ya. Kemudian langsung hilang dan otomatis angkanya nomor jualnya ke 2. Kita coba cek database-nya ya. Kita coba buka di bukan ini contoh ini aja. Localhost, kemudian 8080 php myadmin. Kenapa saya ada port 8080? Karena saya menginstal juga database SQL Server. Jika teman-teman tidak bentrok, maka harusnya tanpa menggunakan port, tapi langsung saja localhost ya. Oke, saya buka dulu. Oke, kita coba cek database-nya, ada DB kasir. Kita coba tes lihat di TBL jual. Nah, ini contoh sudah masuk ya nomor jual, tanggalnya tanggal 1 Agustus, jamnya 13.31, itemnya ada 5, total jualnya sekian, dibayar kembali, kemudian pelanggannya sekian, dan yang bertanggung jawab adalah SR001. Kemudian di detail jual, teman-teman bisa lihat di sini, BRG 1221 ya, sesuai ya. Kemudian kita coba tes lagi teman-teman. J002, kemudian kita dipilih pelanggan 3 contoh. BRG 002 jumlahnya 1, BRG 003 jumlahnya 1. Contoh 40.000, dibayarnya pas ya 40.000, kembaliannya 0, kita simpan, no. Oke, kita cek lagi di database, TBL jualnya sudah masuk, itemnya ada 2 ya. Kemudian di detail jual sudah muncul juga untuk J002. Ya, nantinya akan seperti ini ya teman-teman ya dalam membuat
aplikasi penjualan atau aplikasi kasir di VB6. Oke, oh ya, di sini saya sudah buatkan hapus data. Saya ingin menghapus saja karena ini untuk testing ya. TBL jual, datanya masih ada, saya coba hapus saja menggunakan coding. TBL jual berhasil dihapus, kita cek. Ya, sudah hilang. Kemudian yang detail jual masih ada, saya juga hapus dulu. Data di TBL detail jual berhasil dihapus. Oke, kita cek. Ya, sudah terhapus ya teman-teman ya. Oke, kita akan melanjutkan pengkodingannya. Pertama, sebelum kita coding, saya ingin make sure atau memastikan kepada teman-teman untuk tipe-tipe tabelnya. Kemarin saya ada sedikit kesalahan. Contoh di tabel barang dulu ya. Tabel barang, strukturnya adalah kode barang dia varchar, nama barang varchar, harga integer, jumlah integer, satuan varchar. Mungkin teman-teman dipastikan dulu ya seperti ini. Oke, kita lanjut di detail jual. Untuk detail jual, strukturnya adalah nomor jual dia varchar 12, kode barang varchar, nama barang varchar, harga, jumlah subtotalnya adalah integer. Silahkan dipastikan dulu teman-teman. Kemudian di TBL jual, strukturnya adalah nomor jual ini no jual adalah primary key dengan varchar 12 ya. Kemudian date, time untuk tanggal dan jamnya, itemnya integer, total jual integer, dibayar integer, kembali juga integer. Silahkan dipastikan kembali untuk struktur tabelnya. Untuk kasir, kita ke struktur dulu. Kode kasir primary key, nama kasir varchar, ini varchar semua ya. Oke. Pelanggan, kita ke struktur, ini juga varchar semua, pastikan kode pelanggan varchar 6 dan primary key. Oke, selanjutnya transjual. Kita ke struktur. Transjual gunakan tipenya integer dan tidak auto increment ya. Kemarin saya buat auto increment ternyata salah teman-teman, karena kita by coding saja untuk auto incrementnya, bukan by default dari database. Kemudian kode, nama, harga, jumlah, total, ini integer-integer. Kode dan varchar pastikan gunakan kode dan nama pastikan gunakan varchar. Oke, silahkan dipastikan dulu ya teman-teman ya. Jika sudah dipastikan semua, kita akan melanjutkan decoding. Ini part 6. Saya copy, saya paste. Saya ganti ke part 7. Oke, saya akan memulai di part 7. Ya, ini saya close dulu teman-teman. Kemudian di part 7 ini kita akan memulai di form transjual ya. Kemarin kita sudah sampai di seperti ini, login. Kemudian yang ininya belum muncul. Kita munculkan dulu teman-teman. Kita mengambil tabel TBL transjual ya. Jadi kita klik form transjualnya dulu, kemudian kita double klik. Dia ada di form load. Kita akan menambahkan satu komponen yang namanya ADODC. Kita masukkan di sini aja ADODC-nya. Kemudian nanti karena kalau kita running kelihatan, kita bisa lakukan visible-nya menjadi false ya. Ini masih kelihatan karena ini hanya sebagai penghubung saja teman-teman. Jadi kita klik visible-nya menjadi false agar nanti ketika running tidak kelihatan. Oke, kembali lagi di coding, pastikan di form load, kemudian saya akan menambahkan coding untuk ADODC-nya, yaitu ADODC1.connection_string sama dengan koneksi. Kita mengambil di modul ya. Selanjutnya ADODC1.recordSource-nya kita ambil di TBL transjual.
Oke, selanjutnya ado dc1.refresh. Kemudian set data grid 1 data source-nya sama dengan ado dc1 data grid 1.refresh. Nah, seperti ini. Ini untuk mengkoneksikan ado dc ini ke tabel transjual, nanti akan dimasukkan di data grid 1 ini. Oke, kita akan membuat sebuah fungsi dulu di bawah. Function. Fungsi untuk kita namakan tabel kosong aja ya. Atau tabel underscore kosong. Oke. Nah, fungsinya ini untuk memunculkan untuk menghapus data karena tabel ini, tabel transjual, kita buat hanya untuk temporary tabel ya. Jadi kita hapus dulu, kemudian kita tambahkan angka 1. Jadi codingnya adalah kita menggunakan ado dc1 record set move first. Ya, kita akan menggunakan looping teman-teman. Kita gunakan do while not ado dc1 record set iof kalau tidak ada datanya gitu ya. Sorry, kalau ada datanya ado dc1 record set delete ado dc1 record set move next. Kemudian kita tambahkan loop. Ketika di atas ada duel, maka tambahkan loop ya. Selanjutnya, ini untuk proses menghapusnya. Menghapus data yang ada di tbl transjual. Kemudian kita tambahkan dulu angkanya ini. Kita gunakan for i sama dengan 1 to i. Ado dc1 record set add new. Kita akan menambahkan sebuah angka di nomor ya. Ado d1 record set nomor sama dengan 1. Sorry, i bukan 1. Record set kita tambahkan update ya. Kita ada for, maka kita tambahkan next i. Oke. Kita tambahkan juga data grid 1 column sama dengan 1. Oke, ini untuk menambahkan tabel kosong. Ketika form load, maka jangan lupa setelah ini ditambahkan panggil tabel kosong. Berarti call tabel kosong. Ya, kita coba testing dulu ya teman-teman. File login, kemudian transaksi penjualan. Nah, ini sudah muncul nih. Tinggal nanti kita ketik, enter, maka muncul di sini ya. Ini masih error karena kita belum membuat codingnya. Untuk mempercantik, ini kan kecil semua ya. Teman-teman bisa lakukan di form transjual, klik kanan, properties. Headline-nya gunakan 2 agar lebih isi ya. Kemudian untuk font-nya kita gunakan ini 8,25, kita bisa tambahkan 12, apply, oke. Hasilnya seperti ini. Nah, ini lebih kelihatan. Oke, kemudian kita akan membuat coding lagi untuk
fungsi tadi ya untuk input di sini. Sebelum ke situ, saya sarankan untuk membuat sebuah private sub ya. Boleh langsung gunakan sub kondisi awal. Kondisi awal itu di form transjual. Ini adalah label 17, kita ganti aja namanya LBL total. Kemudian kita buat kondisi awal, berarti LBL total sama dengan 0. Kemudian ini LBL no jual, combo 1, LBL nama, LBL alamat, LBL telp. Kita tambahkan lagi LBL no jual, nggak perlu, LBL nama sama dengan kosongkan, LBL alamat sama dengan kosongkan, LBL telp, LBL telp sama dengan kosongkan, combo 1 sama dengan kosongkan. Oke, berarti ketika form load, kita panggil juga untuk call kondisi awal. Ya, seperti ini. Kita pastikan di sininya kosong semua. Ketika kita close, nah dia kosong lagi ya, seperti ini. Ya, teks 1 kosongkan, ini juga kosongkan. Berarti di sini teks 1 kita buat lagi kondisi awal. Teks 1 sama dengan kosong. Ini namanya apa nih? Label 20 kita ganti namanya LBL kembali. Ya, LBL kembali kita kosongkan juga. Oke, kita coba running lagi. Nah, ini kosong, ini kosong. Untuk kondisi awal sudah benar. Kita tambahkan untuk coding selanjutnya. Kita ingin ketika mengetik di sini gitu ya. Ketika ngetik contoh BRG 001 enter, ini muncul, kita edit jumlahnya, kemudian menambahkan baris. Nah, kita buat fungsi lagi, namanya function tambah baris. Oke. Tambah baris, fungsinya untuk menambah baris ketika kita nanti menginput sebuah kode barang. Kita gunakan for i sama dengan ado dc1 dot record set dot record count to ado dc1 dot record set dot record count. Oke. Ado dc1 dot record set dot add new, ado dc1 dot record set, nomornya kita tambahkan lagi, berarti i plus 1 ya, biar nanti berurutan. Jadi kita nggak pakai auto increment tapi pakai coding ini. Ado dc1 dot record set dot update. Oke. Kemudian next i. Seperti ini. Ini untuk fungsi menambah garis. Setelah fungsi nambah garis berhasil kita buat juga mungkin fungsi total harga ya. Function total harga. Fungsinya nanti untuk di sini, di LBL total, atau kita ganti captionnya LBL total. Oke, total harga kita akan menjumlahkan di
TBL transjual. Jadi kita setting dulu, set tot harga atau TTL aja ya. TTL atau total harga, tadi tot kurang enak, sama dengan new adodb dot record set. Oke, kita akan masuk ke tabel transjual, TTL harga. Kok belum muncul ya TTL harganya? TTL harga sama dengan dot open. Kita open dulu. Select. Kita sum total yang di field total as kita akan gunakan apa nih? Jumlah total. Kita singkat aja, total from TBL trans jual. Kemudian jangan lupa di belakangnya kita gunakan koneksi. Oke, selanjutnya kita tambahkan total harga sama dengan TTL harga total di atas ya. Selanjutnya kita akan memunculkannya di namanya LBL total, maka LBL total sama dengan TTL harga total. Oke, atau teman-teman bisa menggunakan ini aja sih, total harga ya. LBL total sama dengan total harga. Oke, kita nanti testing. Kemudian selain fungsi-fungsi yang telah kita buat di sini, kondisi awal, tambah baris, total harga, ini yang nggak panjang teman-teman codingnya, kita buat yang namanya data grid 1, kita enter di sini. Data grid 1, tapi pilihnya yang call edit ya. Kita menggunakan kolom edit. Ketika kita mengedit di kolomnya, maka terjadi sesuatu. Jadi saya cut dulu, saya taruh di bawah aja. Nah, seperti ini. Kita kan coding banyak hal di sini. Oke, kita mulai ya. Untuk coding data grid, ini after, sorry. Ini bukan call edit, ada after. Nah ini, after call edit, bukan call edit aja. Saya ulangi lagi. Saya hapus dan paste di sini. After call edit. Ya, selanjutnya untuk kolom edit itu kita mulai dari 0 ya. Jadi untuk ngeditnya, jadi kalau kita runningkan, ini 0, nomor itu 0, kode itu 1. Maka yang kita edit di after kolom 1. Berarti teman-teman di sini mana tadi call editnya? Kok ngilang? Kita ulangi lagi. After call edit. Nah ini kita buatkan, kok before sih? After. Nah, di sini saya cut, saya paste di sini ya. Kok tadi kok ngilang? Kita gunakan if ya. If data grid 1 dot kolom editnya adalah 1, then ya kita mulai di call 1 ketika kodenya diketik, kemudian
uh, data listed by file call index as integer udah benar. Kita gunakan if lagi, combo satunya. Jadi kita ingin memastikan combo satunya itu sudah terpilih ya. Jadi kalau kombonya belum dipilih, maka kita tidak mau lakukan transaksi. Jadi if kombonya kosong, then kita set fokuskan di combo 1, message box. Isi kode pelanggan dulu ya. Else, oke. Atau langsung exit sub aja nggak apa-apa. Exit. Di sini and if. Kita coba testing dulu. Di sini ada if, di sini tambahkan and if juga. Jadi ini ada if, ini ada if ya. Kita coba testing. Oke, ketika kombonya belum dipilih, kita ngetik nih BRG001 enter. Isi kode pelanggan dulu ya. Jadi mesti diisi dulu, baru ini bisa kita lakukan transaksi. Oke, kita gunakan else di sini. Ketika sudah dipilih, maka apa? Kalau kita gunakan kode barang itu kan kita udah set di 6 digit ya. Kalau len itu panjangnya adodc1.record set, kemudian tanda seru kode kurang dari 6, then kita akan membuat sebuah message box. Kode harus 6 digit. Oke. Kemudian data grid 1.call sama dengan 1. Ini untuk set fokusnya ya. Kemudian exit sub. Oke, setelah memastikan kombonya terisi, kemudian kode barangnya 6 digit, maka kita bisa langsung lakukan transaksi dengan mengkoneksikan ke TBL barang. Ini call buka DB. Kemudian kita gunakan rs barang .open. Select from TBL barang. Kita akan menyeleksi di tabel barang where kode barang sama dengan yang ada di kolom edit 1 ya. Jadi adodc .record set kode. Oke. Kurang lebih seperti ini dulu teman-teman. Koneksi. Oh, kurang N. Ya. Jika barangnya ada, if rs barang .iof, kalau nggak ada, then kita akan gunakan message box kode barang tidak ada. Else, kalau barangnya ada, maka akan kita munculkan kode barang ini ya. Ini boleh di exit sub lagi. Kita call buka DB, kemudian dim rs barang s.adodb.record set, kemudian set
RS barang. Kita gunakan menseleksi dulu ya. Ini boleh kita copy paste saja. Ini harusnya koneksinya di sini nih. Oke. RS set RS barang dot open. Select from tabel barang where kode barang. Ini udah bener ya, kenapa dia salah? Boleh kita buat kode barang 1. Select from tbl barang where kode barang. Sudah benar sih. Atau kita select from table barang where kode barang. Set ini nggak perlu set kali ya. Nah, sudah benar. Kemudian kita akan memunculkan datanya. If not rs barang dot iof, kalau datanya ada. If not bukan no. If not rs barang 1 dot iof, pakai then, kurang then nih. Jika ada datanya, maka kita addodc dot record set kode sama dengan rs barang 1 dot kode barang. Oke, kita copy paste. Di sininya kita ubah nama. Di sininya nama barang. Kemudian harga. Di sininya harga barang. Oke. Kemudian kita fokuskan addodc 1 dot kolom dot data grid 1 dot kolomnya pindah ke 4, yaitu kita jumlahnya mau berapa. Data grid view 1 refresh, kita gunakan if dulu, kemudian if-nya masih banyak gak nih? Oh, ini if yang di sini. Ini belum ada if-nya. Oke, kurang lebih codingnya seperti ini teman-teman. Kita coba testing dulu ya. Siapa tahu masih ada kesalahan. Kita jalankan. Kemudian transaksi. Kalau kode pelanggannya belum dipilih, kita BRG001. Select from tabel barang where kode barang. RS barang 1.
Ini bukan kode ya, tapi tanda seru. Bukan dot, tapi tanda seru. Kita running lagi. Kita belum pilih kode barangnya. BRG01 block if without and if. Kita pakai and if satu lagi. Jadi dia bilangnya ada if tapi belum di and if kan. BRG01. Nah ini, isi kode pelanggan dulu ya. Kita isi dulu. Kemudian kita, kan tadi ada barangnya BRG ada 3 ya. Kita ketik BRG004. Kode barang tidak ada. Oke, BRG001. Ini masih ada yang salah. Where TBL barang from TBL barang where. Oke. RS barang 1 select from TBL barang where kode barang ada di record set kode. Udah benar. Kemudian koneksi. Dim RS barang 1 S adu DB record set. Oh, ada yang kurang kayaknya. Set. Kita belum deklarasikan set RS barang 1 sebagai new ado.db record set. Kayaknya kurang ini aja teman-teman. Kita runningkan dulu. Oke, kita pilih sininya, kemudian BRG001. Nah, sudah muncul harganya, tinggal kita masukkan angkanya, enter, totalnya muncul, dan dia akan tambah baris. Oke, sudah berhasil ya. Ini coding untuk kolom 1. Kita ke data grid kolom 4-nya, berarti kita tambahkan berarti di sini and if. Kita gunakan if data grid 1 dot kolomnya ada di 4, then maka kita call buka DB lagi. Kita copy paste saja ya, RS barang open. Kita ambil ini aja. Oke. RS barang.open select from TBL barang where kode barang ada di kode. Kemudian if langsung kita buat not saja ya. Kan sudah ada di atas. If not rs barang .iof, then di sininya kita, kalau datanya itu lebih sedikit data jumlah barangnya ya, maka kita tambahkan if rs barang, kemudian di jumlah barangnya kurang dari ado.dc record set jumlah, then message box stok barang tidak mencukupi. Oke, kita ado.dc record set, kita boleh minimal satu aja ya, minimal satu barang yang dijual. Kita boleh lakukan exit sub. Kemudian di sini and if. Oke. Kemudian jika stok barangnya ada, maka kita buat
Ini NIF-nya kita hapus, kita tambahkan di NIF di sini. Oke, agak panjang memang di transaksi. Nah, kita kalau barangnya sesuai, maka adodc.recordset jumlah sama dengan adodc1.recordset jumlah. adodc1.recordset total, kita untuk mencari totalnya adalah adodc1 recordset harga kali adodc1.recordset jumlah. adodc.recordset update. Kemudian kita akan menambahkan baris, call tambah baris, kemudian adodc1.recordset.move next data grid 1. Kita fokuskan di kolom 1 untuk di kode barang. adodc1.recordset.move last ya, yang terakhir. Kemudian kita update LBL totalnya, LBL total sama dengan total harga ada nggak? TTL harga nggak ada juga. Total harga. Nah, seperti ini. Oke, kita coba testing. Oke, ini codingnya teman-teman, tolong diperhatikan. Kita runningkan lagi. Oke, kita pilih dulu. Ini BRG001. Block if, without, and if. Masih ada, ini if and if udah. Ini if and if di sini. Kemudian ini and if. Kita ke kanan sedikit. Ya. BRG01. Ada yang salah. Total harga. TTL harga nih, ada yang salah nih. Oke. BRG001 langsung tambah baris ya, harusnya ke sini dulu nih. Ada yang salah. Kita ke call edit. Kita lihat lagi call edit 1. Ketika ke 1, maka ke sini ya. Tadi sudah. Kemudian ini munculkan kode barang, nama barang, harga barang. Call edit 4. Mungkin ini kurangi 1 nih. And if-nya ada berapa coba itu? 1, 2, 3. Ini ada 4, ini hapus 1 dulu. BRG001. Block if, without if. Mungkin di bawahnya ditambahkan and if lagi. Oke. BRG001 langsung nambah ya, jumlahnya kita belum dapat. Dia harusnya di sini dulu nih. If data grid call 4, then call buka DB, and if ini sudah benar,
Ini NF-nya harusnya cukup. Satu ya. Ini kita ngambil NF di sini saja. Coba lagi. Block if without if. Kita tambahkan NF satu lagi di sini. And if. BRG 001. Masih ada satu yang belum. Kita teliti lagi teman-teman. Ini if, maka and if di sini. Oke, satu udah. If and if sudah. Jika oke, mungkin ini nih. If and if. Oh, di sini ada if. Nah, ini tambahan satu aja nih. Oke, ini ada if, ketemu and if di sini. Ini agak menjorok ke sini. And if without block if. Ini hilangkan satu. Oke, BRG 001. Block if without and if masih ada. Ini and if. Masih ada satu yang kosong and if-nya. Ini tambahkan and if satu lagi ya. Ini satu teman-teman. Kemudian if yang di sini belum ditutup. And if. BRG 001. Nah, oke, tapi harusnya ke sini dulu nih. Masih ada yang salah. And if, and if, and if. Ini kebanyakan gaya and if-nya ya. If data grid 1 dot kolom 4. Data grid refresh. And if. Ini tambahkan exit sub. Biar dia berhenti. Exit sub-nya ada di bawah and if. Exit sub. Coba kita testing. Nah, BRG 1. Sip. BRG 002. 2. Nah, dia juga sudah update. Oke, teman-teman, itu ya. Mohon maaf agak lama karena memang di transaksi penjualan itu mesti teliti, dan ketika if ada and if, teman-teman usahakan penulisannya yang rapi ya. Dia harus didorong ke kanan agar kita bisa tahu if yang di sini sudah ditutup atau belum gitu ya. Apakah ini sudah tutup seperti itu. Agar untuk troubleshooting ketika problem bisa tertangani. Oke.
kita praktekkan di sini. BRG 001, 2, BRG 002, 1, BRG 003, 1, BRG 004, dia barang tidak ada, seperti itu ya. Oke, ini hilangkan saja. Oke, untuk coding dibayar kembali dan simpan, kita akan buatkan di part 8 saja teman-teman. Jadi karena ini sudah waktu pembuatan lama juga, kita tutupkan dulu. Yang penting teman-teman sudah bisa sampai di data grid 1 kolom edit dan memunculkan ini, dan kita bisa menginput kode barangnya. Oke, sampai jumpa di part 8. Buat teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe channel Teh Tawar untuk mendapatkan tutorial update video berikutnya ya. Untuk link video-video sebelumnya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.